Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi IAIN Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi IAIN Boni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah. Nah, kami di sini berasal dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yusma Yana Usman dan teman saya Risma Wahab. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai problematika ekonomi dalam Islam. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen kami sekaligus dekan PEBI, yaitu Dr. Syafarudin Rasak, SAG MSI. Selamat menyaksikan! Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pandangan ekonomi Muslim. Berbicara tentang problematika ekonomi dalam Islam, para ekonom Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda atau bervariasi mengenai hal tersebut. Tetapi semua mazhab menyepakati bahwa ekonomi Islam selalu mengedepankan persoalan maslahah dalam aktivitasnya. Para ekonom Muslim kontemporer di sini dibagi menjadi 3 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Iqtis Haduna, kemudian yang kedua mazhab mainstream, dan yang ketiga di sini mazhab alternatif kritis. Di sini saya akan menjelaskan 2 mazhab, yaitu mazhab Iqtis Haduna dan mazhab mainstream. Yang pertama, mazhab Iqtis Haduna. Kata iqtisad di sini bukan hanya saja terjemahan dari ekonomi, tetapi iqtisad di sini berasal dari bahasa Arab yang juga berarti equilibrium atau keadaan sama, seimbang atau pertengahan. Nah, dengan hal tersebut, maka semua teori-teori ekonomi konvensional dibuang dan ditolak. Dalam mazhab ini dibuatlah teori-teori baru dengan menggali langsung atau dideduksi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas profil tokoh mazhab, yaitu Muhammad Baqir As-Sadar. Asy-Syahid Muhammad Baqir As-Sadar lahir di Khademiyeh, Baghdad pada 1935. Beliau merupakan keturunan keluarga sarjana dan intelektual Islam Syiah termasyhur. Tidak heran jika beliau mengikuti langkah kaki keluarganya. Beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah pengajaran Islam tradisional di Hauzah. Sekalipun memiliki latar belakang tradisional, tetapi beliau tidak pernah luput dari isu-isu kontemporer, di mana beliau memiliki minat intelektual yang tinggi sehingga mampu mendorongnya untuk mempelajari filsafat kontemporer, kemudian sosiologi, ekonomi, sejarah, dan hukum. Karyanya Filsafat Tuna atau Filsafat Kita dan Iqtis Haduna mampu memberikan kritik komparatif terhadap kapitalisme dan sosialisme. Kemudian secara pada saat yang sama juga memberikan pandangan umum atau worldview Islam bersama dengan garis-garis besar sistem ekonomi Islam. Yang kedua di sini pandangan mazhab Iqtis Haduna. Mazhab ini berpandangan bahwa ilmu ekonomi tidak bisa disatukan dengan Islam. Ekonomi tetaplah ekonomi dan Islam tetaplah Islam. Keduanya tidak dapat disatukan karena berasal dari filosofi yang kontradiktif, di mana yang satunya adalah anti-Islam dan yang satunya lagi adalah Islam. Nah, kemudian As-Sadar di sini mengemukakan dalam mempelajari teori ilmu ekonomi dapat dilihat dari 2 aspek. Aspek pertama yaitu aspek philosophy of economics, dan aspek yang kedua yaitu aspek positif economics. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai aspek positif economics, di mana aspek ini mempelajari tentang teori konsumsi dan permintaan yang merupakan suatu fenomena yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh ideologi. Teori konsumsi dirumuskan adanya faktor-faktor yang mengaruhi konsumsi. Yang pertama di sini tingkat pendapatan, kemudian tingkat harga, selera, kemudian yang keempat itu faktor-faktor non-ekonomi lainnya. Kemudian adanya hukum permintaan atau law of demand, di mana adanya korelasi negatif antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta dengan asumsi ceteris paribus, di mana ketika harga barang meningkat maka jumlah barang yang diminta akan semakin menurun, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua di sini aspek philosophy of economics, di mana di sini aspek ini dipengaruhi oleh adanya hasil pemikiran manusia dan dipengaruhi oleh ideologi-ideologi. Misalnya saja kita ambil contoh, makan sambil berdiri dan menggunakan tangan kiri dianggap pantas di Eropa, berbeda halnya dengan di Indonesia. Kemudian dalam Islam, sesuatu dianggap pantas apabila sesuai dengan ketentuan atau syariat
dan Quran surah Al-Qamar ayat 49. Nah, dari kedua ayat di atas telah dijelaskan bahwa segala sesuatu telah diciptakan sesuai dengan kecukupannya masing-masing. Maka, menurut mazhab ini, masalah ekonomi itu muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, di mana yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi akan semakin kaya, sedangkan yang lemah yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi akan semakin miskin. Nah, oleh karena itu, dalam mazhab ini dikemukakan juga bahwa istilah ekonomi Islam itu tidak tepat dan salah. Bukan hanya itu, tetapi juga menyesatkan dan kontradiktif, di mana ditawarkan istilah baru yaitu iktisaduna. Nah, yang kedua di sini yaitu mazhab mainstream. Nah, mazhab ini mendominasi kasana pemikiran ekonomi Islam. Nah, mazhab ini salah satunya dipelopori oleh Umar Chakra. Nah, di sini mazhab ini tidak membuang teori-teori ilmu ekonomi konvensional, tetapi jika teori tersebut sejalan dengan Islam maka akan diadopsi, tetapi jika tidak sejalan maka tidak akan diadopsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas profil tokoh mazhab yaitu Umar Chakra. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1933 di Pakistan. Beliau dilahirkan di keluarga yang taat agama sehingga beliau sendiri memiliki kepribadian yang baik. Nah, ide-ide cemerlang beliau berperan besar dalam perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua mazhab mainstream, di mana mazhab ini berpandangan bahwa mazhab ini setuju terhadap pendapat bahwa masalah ekonomi itu muncul karena adanya sumber daya ekonomi yang terbatas, kemudian kebutuhan manusia yang tidak terbatas, di mana sumber daya ekonomi memang dapat mengalami equilibrium atau keseimbangan, tapi pada tempat dan waktu tertentu juga dapat mengalami kelangkaan. Kita ambil contoh suplai beras di Ethiopia sangatlah lebih langka dibandingkan dengan Thailand pada waktu dan tempat tertentu. Nah, kemudian kelangkaan sumber daya ekonomi ini sendiri dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri, dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 155. Kemudian keinginan manusia yang terbatas, kebutuhan manusia yang terbatas juga dijelaskan dalam Quran surah At-Takasur ayat 1-5, di mana perbedaan antara mazhab mainstream ini dengan ilmu ekonomi konvensional itu hanya terletak pada pengambilan pilihannya, di mana ketika terjadinya kelangkaan itu sendiri maka pilihan dari ilmu ekonomi konvensional yaitu dengan tanpa melihat nilai agama itu sendiri, yaitu mengambil pilihan dengan berdasarkan cara pandangnya masing-masing. Sedangkan dalam ekonomi Islam itu sendiri mengambil pandangan berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yakni materi mengenai mazhab alternatif kritis, di mana mazhab ini mengkritik dua mazhab sebelumnya, yakni mazhab Bakir dan juga mazhab mainstream, di mana mazhab ini mengatakan bahwa mazhab Bakir mencoba menemukan sesuatu hal yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang-orang sebelumnya. Sedangkan pada mazhab mainstream ia mengatakan bahwa mazhab ini menjiplak ekonomi yang klasik, di mana ia mencoba menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat. Dengan hadirnya mazhab ini, yakni mazhab alternatif kritis, ia mencoba berkontribusi dalam ilmu ekonomi yang bukan hanya berpandangan pada ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis, tetapi juga mencoba untuk memandang tentang ekonomi Islam. Dalam mazhab ini yang dipelopori salah satunya oleh Timur Quran. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai profil Timur Quran dan juga pandangan Timur Quran terhadap mazhab alternatif kritis. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil dari Timur Quran itu sendiri, di mana Timur Quran lahir pada tahun 1954 di New York dan menghabiskan masa kecilnya di Ankara. Timur Quran memperoleh pendidikan menengahnya di Turki dan melanjutkan belajar ekonominya di Princeton University. Kemudian untuk mencapai gelar dokternya, Timur Quran juga melanjutkan studinya di Stanford University. Timur Quran banyak menulis evolusi preferensi yang salah satunya berjudul The Predicament Economic Islamis. Kemudian pada tahun 2005 hingga 2007, Timur Quran merupakan salah satu direktur dari USC, yakni Lembaga Peradaban Ekonomi yang didirikannya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan mazhab alternatif kritis. Mazhab ini mengatakan bahwa Islam sudah pasti benar, akan tetapi ekonomi Islam belum tentu benar. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam merupakan hasil tafsiran dari manusia yang diperoleh dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang berarti kebenarannya ini tidak
selalu mengemukakan prestasi yang muncul seperti kemunculan bank-bank Islam untuk menghindari bunga. Kemudian Timur Quran juga mengemukakan bahwa banyaknya orang yang beralih ke bank Islam hanya untuk menghindari resiko-resiko yang akan terjadi nantinya. Kemudian selain itu, Timur Quran juga mengatakan bahwa perbankan Islam memang memiliki karakteristik tertentu. Akan tetapi, bank Islam saat ini secara keseluruhan belum ada yang terbebas dari konsumsi-konsumsi bunga. Baik, dan yang terakhir saya akan membahas mengenai cakupan ekonomi mikro Islam. Dalam hal ini ada dua hal yang akan saya bahas, yakni problematika ekonomi Islam dan cakupan dari ekonomi Islam itu sendiri. Yang pertama, problematika ekonomi Islam. Problematika ekonomi Islam sendiri ini didasari oleh terjadinya kelangkaan relatif yang mencakup tiga pokok. Yang pertama yaitu keterbatasan distribusi sumber daya, yang kedua keterbatasan manusia, dan yang ketiga yaitu terjadinya konflik antar tujuan hidup. Peran ekonomi Islam di sini sangat berperan penting untuk mengatasi kelangkaan relatif yang terjadi untuk mencapai fala yang dapat diukur melalui maslahah. Kemudian oleh karena itu umat Islam harus dapat mengatasi kelangkaan tersebut melalui tiga hal. Yang pertama yaitu melalui kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Dalam kegiatan konsumsi di sini, di mana masyarakat harus mengetahui komoditas apa saja yang diperlukan sehingga maslahah dapat terwujud. Dan yang kedua yaitu kegiatan produksi, di mana masyarakat juga harus mengetahui siapa saja yang memproduksi dan apa saja teknologi yang digunakan dalam memproduksi sehingga maslahah juga dapat terwujud. Dan yang terakhir yaitu kegiatan distribusi, di mana masyarakat juga harus mengetahui siapa saja yang mendapat barang dan jasa ini sehingga maslahah juga dapat terwujud. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan ekonomi di sini mencakup tiga hal, yakni distribusi, konsumsi, dan produksi, di mana hal ini merupakan cakupan dari ekonomi mikro Islam itu sendiri. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.